Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita. Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia. Segenap bumi angkatlah kidung, Sang Raja sorga telah datanglah. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Pujilah Allah yang telah datang di dalam Yesus Sang Mesias, pembawa kasih dan sukacita, jadi penuntun yang setia. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Watakan kemuliaan kerajaannya. Wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya,
kasihnya, bahagia, haleluya, haleluya. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga. Ku akan selalu bersyukur kepadamu, Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku. Karena kasih-Mu yang besar, betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan. Kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Ku akan selalu bersyukur kepadamu, Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku. Karena kasih-Mu yang besar. Acara pelantikan dan serah terima Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pengutusan pendeta serta peresmian Jemaat Pemekaran Baru Gemim Exodus Watuline dimulai. Acara pertama, pembukaan
ucapan selamat datang disampaikan oleh Sekretaris Jemaat Gemim Silo Watuline. Saya sapa dengan kasih Ibu Komalik Sarende. Yang kami hormati dan kasihi Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, terhormat dan terkasih Dr. Henry C.M. Rituwene, STH MSI, Ketua Jemaat atau Ketua Badan Pekerja Jemaat, baik dari IKLSan Betelan Tombatu, Jemaat Nasaret Sensilo Sere, Jemaat Lembean Kombi dan Jemaat Kesemani Tatelu yang boleh hadir saat ini yang saya hormati, bersama para hamba Tuhan, pendeta, gembala, denominasi gereja yang boleh hadir, seluruh jemaat yang boleh hadir saat ini dalam suasana hujan, namun tidak mengurungkan niat kita semua, baik jemaat dari luar maupun jemaat Silo, kita semua boleh berduyung-duyung atau berbondong-bondong menuju ke jemaat yang baru ini, Jemaat Exodus, di mana hari ini serah terima dan peresmian sekaligus pelantikan beberapa ketua badan pekerja. Kita percaya pertemuan ini adalah penyertaan dan tuntunan kasih Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Untuk itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode dan Badan Pekerja Majelis Luat ini, dan selamat kita mengikuti ibadah selanjutnya. Acara kedua, laporan Ketua Panitia Pemekaran akan dilaporkan oleh Penatua Bapak Eli Komalik. Disilakan. Damai di hati. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang kami kasih dan hormati. Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Pendeta Dr. Henry C.M. Rituwene, STH MSI, Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Belang, Pendeta Gemi Paringkuhan, Magister Teologi, serta seluruh Badan Pekerja Majelis Wilayah yang sudah hadir saat ini, seluruh Ketua BPMW dan BPMJ bersama anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat, pimpinan denominasi gereja, para pendeta, gembala, guru agama, pelayan khusus, dan jemaat dari wilayah Belang, wilayah Tombatu, wilayah Sereng, wilayah Lembean Kombi, dan wilayah Mandolang 1, serta wilayah lainnya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami sebagai panitia pemekaran Jemaat Gemim Silo Watuline wilayah Belang telah bekerja sejak ditetapkan dan dilantik berdasarkan surat keputusan nomor 12 tanggal 14 Februari tahun 2016 berdasarkan amanat sidang majelis jemaat di bawah koordinasi bersama dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat. Oleh sebab itu, atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus kepada gereja, maka kita bersyukur pada hari ini, Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2016, pemekaran jemaat serta peresmian jemaat baru Gemim Exodus Watuline akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat dan pelayan khusus Jemaat Gemim Silo Watuline wilayah Belang, Badan Pekerja Majelis wilayah Belang, dan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim yang turut serta membantu dan menetapkan melalui surat keputusan BPMS Gemim nomor 96 tanggal 12 Oktober tahun 2016 tentang pemekaran jemaat. Dalam selama beberapa bulan ini, kami panitia telah berusaha untuk membantu dalam penggalangan dana melalui kantin pembangunan untuk jemaat baru Gemim Exodus Watuline yang telah terkumpul dana sebesar 116 juta rupiah
yang sebentar akan dilaporkan dalam berita acara serah terima, yaitu Jemaat Gemim yang ke-100 941, yaitu Gemim Exodus Watulinai, melalui acara dan ibadah di sore hari ini. Demikian laporan panitia pemekaran kami sampaikan kepada kita sekalian untuk dapat diketahui dan dimaklumi bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ketiga, ibadah dipimpin oleh Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Saya sapa dengan kasih Pendeta Bapak Dr. Henry Runtuwene STH MSI. Kepada Bapak disilakan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Ibadah saat ini ditabiskan di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita berdiri di sini untuk menyaksikan bahwa Roh Kudus senantiasa bekerja dan menyertai perkembangan gereja untuk menjadi garam dan terang dunia bagi lingkungan di mana kita ditempatkan oleh Tuhan sebagai saksi-saksi. Pembacaan surat keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim tentang pemekaran dan peresmian jemaat yang akan dibacakan oleh Sekretaris Jemaat Gemim Silo Watuline, Penatua Ibu Komalik Sarendeng SPD. Gereja Masih Injili di Minahasa, Surat Keputusan Nomor 96 Tahun 2016 tentang pemekaran Jemaat Gemim Silo Watuline, wilayah Bilang. Karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan dunia, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa membaca Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Silo Watuline wilayah Bilang nomor 68 JSW/6/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang permohonan pemekaran jemaat, menimbang bahwa demi kepentingan kelancaran dan peningkatan pelayanan Jemaat Gemim Silo Watuline wilayah Bilang, maka dipandang perlu dimekarkannya jemaat tersebut di atas. Mengingat Tata Gereja 2007, Peraturan tentang Jemaat Bab 15 Pasal 52 memperhatikan keputusan Rapat Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim tanggal 11 Agustus 2016 dan 11 Oktober 2016 memutuskan menetapkan ke-1 Jemaat Gemim Silo Watuline dimekarkan menjadi 2 jemaat, yaitu Jemaat Silo Watuline dan Jemaat Gemim Exodus Watuline. Kedua, Jemaat Gemim Exodus Watuline sebagai pemekaran dari Jemaat Gemim Silo Watuline masuk dalam lingkungan pelayanan Gemim wilayah Belang. Ketiga, keputusan ini terhitung mulai peresmian dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan pemohon tanggal 12 Oktober 2016. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Mesin Tilidi Minasa, Ketua Pendeta Dr. H.W. Sumangun, Sekretaris Pendeta Dr. Henry C. Murtuene, STA MSI. Dikirim dengan hormat Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemin Siul Wakulini, Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemin Eksonis Wakulini, Badan Pekerja Majelis Wilayah Bela, Tembusan 1 Camat Bela, 2 Untua Desa Wakulini, 3 semua bidang dalam lingkup kantor Sinode Kemin, 4 Kompelka Bidra Sinode Kemin. Demikian. Penanda tanganan prasasti oleh BPNS, BPMB, dan pemerintah setempat. Hukum Tua Desa Watuline. Disilakan. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Tuhan Yesusku, jadi sumber hidupku. Hanya padamu hidupku sepenuhnya. Kau pelindungku, itulah harapanku. Dalam gumulku aku selalu berserah. Pimpinlah aku, tuntun langkahku, ajarlah aku patuh padanya. Tuhan Yesusku, karena teladanmu langkahku benar, takkan pernah tersesat. Jemaat oleh BPNS. Siapapun yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bagi yang telah ditugaskan untuk masuk dalam prosesi ke ruang gereja ini.
19 ayat 100 berkata, firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan berkata dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, puji Allah dalam tempat kudusnya, puji Dia dalam cakarannya yang kuat. Diundang-undang nyanyi kirim jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Untuk kemuliaan Allah kepada Yesus Kristus dengan bimbingan Roh Kudus, kita siapkan doa ini untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus sesuai kesaksian perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita resmikan doa ini untuk memberitakan firman Tuhan Allah dan pelayanan sakramen baptisan kudus dan perjalanan kudus dalam ibadah jemaat. Kita resmikan doa ini untuk mengajarkan isi kepercayaan gereja, untuk pemeliharaan ajaran dan kehidupan gereja, untuk pengakuan nyata-nyata akan iman kepercayaan gereja kepada siapapun juga. Kita resmikan doa ini untuk pengembalaan anggota gereja serta sesama manusia agar hidup dan kehidupan Allah. Kita resmikan doa ini untuk memerintahkan kesaksian gereja kepada pemerintah dan bangsa tentang pekerjaan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, di antaranya usahakan kemurahan, kebenaran,
keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Kita resmikan saat ini. Segala sesuatu yang menyelamatkan kepada kita hendak melakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam kerja kita selama ini, kita semua tidak lepas dari tindakan dan perbuatan yang mendatangkan dosa, baik bagi diri kita maupun sebagai suatu persekutuan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh membawa pengakuan kita di hadapan hadiratnya. Kita berdoa. Ampunilah kami yang berdosa ini. Sucikan, bersihkanlah dari segala pelanggaran kami. Perkataan kami, tinggalkan perbuatan, lupakanlah itu. Kasih kami, bersihkanlah dosa-dosa kami. Ampunilah kami, Yesus Kristus. Dosa-dosa kami telah membuat kami tidak dapat merasakan sukacita, kebahagiaan dalam hidup ini. Lepaskanlah segala belenggu dosa yang selama ini mengikat kami masih. Kami percaya Engkau mendengar pengakuan kami, dan kami percaya Engkau mengampuni kami. Mampukanlah kami untuk dalam kehidupan ini, baik secara pribadi, persekutuan keluarga, maupun dalam kehidupan bergereja, jemaat, bahkan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk semakin hari semakin hidup menunggu kehendak perbedaan firman Tuhan daripada hari kemarin, dan hari esok sudah berjalan akan lebih baik daripada hari untuk hidup demi Kristus Yesus menebus dosa-dosa kami. Sucikanlah hati kami, pikiran kami di depan-Mu. Kami menyembah, bertunduk di hadapan firman-Mu yang suci dan kudus, menjadi sumber kita terhadap pelanggan hidup. Demi Kristus Yesus, firman kehidupan. Amin. Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 12. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 12. Manusia baru didoakan. Karena itu, lakukanlah dirimu sudah sesuatu yang terjadi, yaitu percaya dengan bisa al-rasul dan kuat dan juga kesehatan. Dan saya berterima kasih. Semua itu datang kepada Allah atas pertolongan.
semuanya itu ini dan kemarah, keram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor dalam mulut dan mulut. Janganlah kamu saling mendustakan, karena kamu telah meninggalkan manusia serta kelakuannya, dan telah mengatakan kesalahan yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kata mereka. Karena ini adalah orang Nabi atau orang Yahudi, orang tersulat atau orang yang tak tersulat, orang Barat atau orang Sikh, budak atau orang berbeda, tetapi Kristus adalah semua dan dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang diluluskan dari dikasih tiga, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang perkara yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menanggung dan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu dan bersungguhlah. Karena Allah berkata Kristus dengan segala keindahan yang antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan mengira rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia kepada Allah. Selamat datang di atas para pendidikan
pujian dari kelompok ini. Hampir 7-8 menit waktu atur orang masuk kelompok. Sampai dibuka korin dan mata, menyanyi apa? Dia menyanyi kembali, itu 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Cuma itu mau menyanyi, sampai 7-8 menit mau bersiap diri. Akhirnya itu ibarat jalan tidak dengan baik. Menyanyi cuma sekedar maka tugas menyanyi terus ini. Pembacaan ini mengungkapkan sebagai bentuk ucapan syukur kita adalah menyanyikan nyanyian rohani dan mazmur sebagai bentuk ucapan syukur yang lahir dari hati. Banyak sekarang ini perlombaan tabungan surat anggaran ratusan juta. Tapi persoalan apakah ketika menyanyi itu menyanyi dengan hati atau menyanyi cuma mencari menang? Cuma mencari untung. Itu kelihatan suatu puji-pujian yang menyanyi dengan roh dan puji-pujian yang cuma menyanyi sekedar begitu saja. Hal lain mengenai puji-pujian di gereja seringkali sudah mulai berjalan. Habis orang menyanyi apalagi bagus, luar bagus. Pak katakan saya pernah tahu di Bela ini, di wilayah Bela, dari saya. Sepertinya di orang habis menyanyi apalagi bagus, sepertinya orang sementara menonton konser. Padahal sesungguhnya ketika itu dimasukkan di dalam liturgi dalam tata cara ibadah, puji-pujian itu adalah bahagian dialog kita dengan Tuhan. Jadi itu mengapa kita berdoa, bukan berarti kita, tapi pada membuat itu sendiri dalam puji-pujian karena juga mulai Terungan ini dimulai dengan itu karena memang nampaknya puji-pujian kurang begitu dipersiapkan. Cuma pemuda atau ada yang lain? Ada yang lain, tapi sebentar. Termasuk juga puji-pujian dari jemaat-jemaat. Ada 5 jemaat dalam rangkaian acara syukur hari ini yang berkaitan erat. Jemaat Silo, jemaat yang baru diresmikan saat ini, jemaat Exodus, jemaat apa lagi? Jemaat Sawangan, kita berdua, ya, Kalawira, jemaat Silo, jemaat TNI, 5 jemaat berkaitan. Semata kalau semua menyanyi itu, 1 jemaat menyanyi 3 lagu. Belum juga dari wilayah Serai lengkap dengan pimpinan ketua wilayah pendeta yang baru lengkap berseragam. Yang kira-kira di Serai menggunakan seragam. Lengkap dengan seragam. Komentar teman mereka. Ada salah satu personil di Serai sana. Mereka memang menghentak karena mereka memang begitu dekat di Serai. Begitu akrab. Karena sudah lama mereka bersama-sama. Lama sekali sehingga kalau ada yang komutasi macam orang mau tahan, jangan dulu komutasi. Kalau sama-sama telusuri. Karena di sana memang setelah ditelusuri memang waktu bertugas mereka lebih lama semua. Baru rata-rata 6-8 tahun. Oleh karena itu satu persatu mereka akan tercabut dalam arti menuju memasuki program kita. Sudah terima kasih Tuhan yang hari ini suatu rangkaian acara yang tak terhingga, momentum sejarah yang luar biasa. Yang bahkan ketika kita membaca liturgi ini buka pertama
merupakan suatu rangkaian acara sukacita yang Tuhan karuniakan bagi kita semua, yang sangat jarang terjadi dalam pelayanan khususnya di lingkungan gereja Masih di Nasa. Serangkaian acara berlangsung dalam satu momentum yang sah. Biasanya kalau hari ini ulang tahun jemaat satu saja ada peresmian serah terima. Ini berapa ini? Yang saya sendiri belum suka pakai. Belum lagi sebentar ada pembacaan SK, berapa SK akan dibacakan. Tadi sudah SK pertama dibacakan, SK menyambung peresmian ditambah dengan SK lainnya. Mungkin saja pendeta Lawan tadi bilang kalau tambah satu masuk pendeta jemaat di sini sudah cukup bagi saya. Karena memang informasi untuk wilayah bilang bagus, kasih lengkap itu, tambah satu pendeta jemaat di sini. Betul, begitu. Mungkin nanti kemudian kita berdebat untuk hari pelaksanaan penerimaan pendeta jemaat di sini. Hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh dengan ucapan syukur. Yang oleh karenanya firman Tuhan hari ini mengungkapkan dengan jelas tentang bagaimana sepatutnya kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur pertama-tama oleh karena kita boleh berada sebagaimana kita ada saat ini hanya oleh karena rahmat dan kasih Tuhan. Kita mengucap syukur melewati berbagai dinamika kehidupan serta berbagai kegiatan-kegiatan yang kita lewati hari ini oleh karena perkenanan dan kasih Tuhan. Kita mengucap syukur oleh karena keselamatan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita lewat diri Yesus Kristus, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dikumpulkan menjadi orang-orang yang percaya kepadanya yang diselamatkan, yang nama lain daripada orang-orang yang dikumpulkan dan diselamatkan itu adalah gereja. Kita adalah gereja yang jadinya anak-anak sekolah minggu mungkin kalau masih ingat apa yang maksud dengan gereja. Masih ingat lagu gereja bukanlah bukalah pintunya sehingga di dalamnya gereja adalah gereja bukanlah gedungnya, bukanlah menaranya. Bukalah pintunya, ikat di dalamnya. Gereja adalah siapa mereka? Kita semua. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah, yang dikumpulkan oleh Allah. Dalam bahasa Yunani ada dua istilah, yaitu kuliaki dan eklesia. Orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah selaku orang-orang yang percaya kepadanya. Kuliaki. Istilah kedua adalah eklesia, yang secara terminologi hermeneutik semantik bahasa eklesia itu terjemahan bebasnya adalah yang 60 orang-orang yang hidup dalam kegelapan, tetapi oleh rahmat dan kasih Tuhan dipindah ke dalam terang. Eklesiastes. Yes. Yang pengertian bahasa ini senada dengan apa yang dipakai oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu dahulu kamu adalah orang-orang yang lama, manusia lama, namun sekarang kamu telah menjadi manusia baru. Suatu anugerah yang besar yang Tuhan karuniakan bagi kehidupan manusia, bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini dikatakan dahulu kamu manusia lama, tetapi oleh karena kasih Tuhan kamu telah diciptakan baru menjadi manusia yang baru. Dahulu kamu hidup dalam kegelapan, tapi sekarang oleh rahmat dan kasih Tuhan kamu telah dipindahkan ke dalam terang. Eklesia.
itu, yakni pergaulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, semuanya itu sama dengan penyembahan berhala. Ketika kita menjadi manusia baru, Paulus berpesan, firman Tuhan berpesan lewat Paulus agar kiranya kehidupan yang lama itu ditinggalkan. Wujudnya daripada kehidupan yang lama itu, sebagaimana hal-hal tadi, juga terimplementasi dalam kehidupannya seperti ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Konkretnya begini, kalau kita sudah menjadi manusia baru, jangan lagi hidup sebagaimana kelakuan manusia lama. Mengaku-ngaku manusia baru, mengaku-ngaku gereja, mengaku-ngaku eklesia, tetapi sikap, tingkah laku dan perbuatan masih mencerminkan kehidupan seperti manusia lama. Menurut Paulus, mengaku-ngaku orang gereja, mengaku-ngaku pelayan, mengaku-ngaku rajin di gereja, tetapi berbuat jauh, berbuat najis, berbuat hawa nafsu, berbuat kejahatan. Kekal-kekalan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose tentang hal ini. Matikanlah segala kehidupan duniawi, tinggalkanlah segala bentuk kejahatan ini. Itu jangan heran ketika dalam hidup ini ada orang yang memerintah, lupa betul itu orang ini. Kalau mengaku orang gereja, seorang tinggal di gereja, hidup makan di gereja, maka sifat yang kelakuan apa itu? Jangan boro-boro, jangan cepat-cepat marah-marah. Apa dia? Introspeksi diri dulu, jangan dengar komentar mereka. Ada benarnya. Karena kita tidak mencontohkan dan menunjukkan kehidupan yang sesungguhnya sebagai manusia baru, kita masih hidup sebagai manusia lama. Yang itu semua, bagaimana mungkin kita mau disebutkan sebagai anak-anak manusia baru, tetapi dalam kehidupan negara, dalam kejahatan, saling fitnah, dan kata-kata kotor keluar daripada mulut kita. Itu baku fitnah, baku marah, baku fitnah. Geram itu lebih, kira-kira geram itu lebih marah dari marah, kira-kira lebih murah. Dan mengeluarkan kata-kata kotor, ya jelas. Kalau hidup sebab begitu, sebab fitnah, sebab ganas, sebab marah, sebab dendam, tidak dapat dihindari kata-kata tidak sopan, kata-kata kotor keluar dengan mudahnya. Yang puji Tuhan tidak pernah terhalangi dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai Bapa. Nah, ini Paulus mengingatkan. Tanggalkanlah kehidupan manusia lama. Ayat 9. Ayat 9. Dan jangan lagi kamu saling mendustai. Dalam kehidupan manusia lama ternyata masih itu waktu saling mendustai itu hal biasa, hal manusia lama.
dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. Kita bersyukur oleh karena Tuhan telah memindahkan kita dari gelap kepada terang, telah menghentikan kehidupan kita yang lama kepada kehidupan sebagai manusia baru. Tetapi dengan catatan tadi, kalau manusia baru, jangan hidup lagi seperti manusia lama, tetapi hiduplah sebagai manusia baru. Bagaimana kehidupan manusia baru itu? Ayat 12 terungkap dengan jelas dan tegas di sini. Apa semua itu? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Dia, kehendaklah pertama apa? Aku baca pertama. Kehendaklah belas kasihan. Suatu indikasi manusia baru adalah memiliki belas kasihan. Tanda-tanda sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, hati yang memiliki belas kasihan, memiliki sense of crisis, memiliki sensitivitas melihat suatu problematika, persoalan yang ada, sensitif, kepekaan, memiliki kepekaan. Ada orang susah diperhati tersentuh, ada orang masalah, ada orang berumur tersentuh. Dia memiliki belas kasihan. Ada orang yang sakit, ada orang yang mengalami pergumulan, diperhati tersentuh. Jangan sebaliknya, ya. Ada orang yang pergumulan, ada orang yang masalah, sama sekali diperhati tidak tersentuh, malahan sebaliknya, ya. Apalagi yang mengalami pergumulan itu pertama salah yang dia, atau dia tekan-tekan, atau memang dia tidak suka, ya. Apa keberatan dari mulut? Bukan belas kasihan, tetapi justru, ya, sumpah serama, mengenai kapok dan mengenai rasa keberatan positif. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, hati-hati. Jangan-jangan hati kita sudah tidak lagi memiliki belas kasih. Dan orang yang tidak memiliki belas kasih bukan sebagai manusia baru. Harus ada belas kasih. Bukan cuma kepada manusia, bahkan kepada lingkungan ini ada belas kasihan. Memiliki sensitivitas melihat kelestarian lingkungan, ya. Orang-orang pahutkan dengan jangankan kepada manusia, jangankan kepada hewan, ya. Tumbuh-tumbuhan ada di depan hidup saja ada sensitivitas di hati saja. Tapi kalau kepada mereka oh mencari mana tuh? Jadi ingat itu masa depan, hubungan hidup. Jadi ingat itu mencari bagaimana manusia ramai mau sana sini terbuka, potas ikan sana sini, ya. racun ikan sana sini. Ketika kita masih memiliki perasaan itu, berbahagia lagi. Sebagai indikasi, sebagai tanda-tanda bahwa kita masih memiliki belas kasihan. Nah, itu artinya kita merupakan bagian daripada manusia baru. Bersyukur tuh, kalau sudah ada rasa itu, hati-hati. Dunia ini kalau sudah kehilangan belas kasihan, yang terjadi adalah saling bertikai, saling menghancurkan, saling membunuh, saling membinasakan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ketika belas kasihan punah dari dunia. Ciri-ciri manusia baru yang kedua adalah memiliki
Semua dia juga. Semua ada yang juga. Rasa kita dan semua. Masih boleh. Karena saya teori itu pasal yang orang satu ini. Sudah berbilang solusi oleh kalau saya ini atau kalau pulang kopi masih boleh? Boleh? Kalau bilang boleh atau boleh? Salah-salah atau kalau sebelum saya sudah dikatakan pokoknya saja orang memiliki kekurangan. Kehidupan manusia baru adalah orang-orang yang memiliki kurang hati. Tidak mungkin dia sebagai manusia baru hidup mereka apalagi berjudi. Hidup baru berjudi. Tidak ada kekurangan hati. Apa-apa mereka mau sumbangan di gereja, pembangunan di gereja, baku ini misalnya. Kita mau kasih sekian besar, kira-kira apa kita perlu? Kita mau masuk di gereja sekian juta, apa kita perlu? Berhitung-hitungan baku mereka dengan Tuhan. Mau menerima mereka. Bahwa semua ternyata mereka yang tidak tulus, tidak ikhlas. Ada maksud-maksud tertentu dibalik kepada itu semua. Kalau tidak menguntungkan, wanita. Nah, kalau menguntungkan bagi kita, baik kita terbuka. Kita cuma kasih, kalau boleh, kalau baik-baik adalah. Kalau boleh, bicara pun itu atau tidak. Memberi dengan ikhlas. Supaya juga orang pemerintah tidak dengan berjumlah dosa orang. Saya tidak tahu pembangunan di sini bagaimana dengan pengumpulan dana di kantin kalau orang di dalam aja begitu saudara. Karena apa? PPMS mengeluarkan rekomendasi untuk pengelolaan dana. Salah satu klausul di situ disebutkan tidak diperkenankan meminta sumbangan di dalam. Kepada siapa? Lalu dari klaim maksudnya. Sekarang sudah ada. Kalau ada, mereka akan kamu bertolak. Itu rekomendasi. Kalau Sinodenya masih ada, tapi rekomendasi itu mulai dari kalau masih ada itu rekomendasi ditarik. Nah, mengajukan kepada pemerintah yang tidak dikasihkan. Kalau masih ada seperti itu, pemerintah apalagi itu bikin berdosa orang. Ada di Saribu, lempar Saribu. Terima kasih. Saribu. Lempar orang kasih 5.000. Terima kasih waktu kita dapat, semoga tiba.
memiliki kekuatan hati melakukan kebaikan dengan tulus dan ikhlas. Orang yang murah hati adalah orang yang tulus dan ikhlas. Kalau dia ingin kebaikan, itu lagi dari hatinya yang baik. Jangan sama kita apa lain. Melakukan kebaikan ternyata akan motivasi tertentu. Apalagi kalau seorang pemilihan banyak orang tiba-tiba dari Sinterklas. Orang tahu dia bersuruh membantu, maka tiba-tiba dari Sinterklas. Memasuki masa-masa pemilihan, maksud saya pemilihan ketua kelas. Dan jadi kebakan sana sini. Kalau kita jadi ketua kelas, begini sudangan, begini dan begini, dan anak-anak mereka jadi palsu dan memberi kebaikan palsu. Itu bukan kemurahan, tetapi adalah kemurahan. Perbedaan tipis antara kemurahan dan kemurahan. Hati-hati. Yang bukan maksudnya di sini adalah kemurahan sebagai orang-orang yang sekarang baru memiliki kerendahan hati. Rendah hati. Tidak mungkin dia mengaku sebagai manusia baru, tetapi tidak memiliki kerendahan hati. Manusia baru tetap tingkah sombongan dan dia telah memuji kaki tembok-tembokan untuk apa lebih tinggi daripada Allah yang boleh pernah dibawa. Manusia baru adalah manusia-manusia yang memiliki kerendahan hati. Saya membedakan rendah hati dan rendah diri. Yang dimaksudkan di sini adalah rendah hati. Kalau rendah diri itu ya, dalam psikologi itu istilahnya minder one high complex. Orang minder kalau rendah diri. Sebenarnya dia boleh, karena sekarang aduh jangan kita sudah baru ada barang semua begini. Aku hanya itu bos-bos. Kalau orang koleksi, mana. Nah, itu rendah diri, itu tidak mau. Jangan minta waktu naik kok. Tetapi yang maksudkan di sini memiliki kerendahan hati. Rendah hati adalah kalau dapat digambarkan bukan sebagai orang-orang yang seperti tong kosong yang berbunyi ya. Kalau kosong kalau pergi ke sana kerja uang dia bersuara no masalah. Kalau bicara untuk ubah kerja no masalah. Kalau kosong berbunyi kalau komentar eseker orang mulai komentar eseker soalnya itu provokator
ganti dulu kami. Karena apa? Cuma tidak sesuai dengan kita. Karena kita cuma takut juga. Cuma tak tahu. Padahal takut. Semakin berisi, semakin kehidupan yang memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati, jangan sombong dalam pelayanan, jangan sombong, jangan angkuh. Memiliki kerendahan tanggungan. Lama-lama tidak berapa ini Bapak Ibu dan setahun ini supaya memang bersama. Sebenarnya saya bermaksud sampai ayat 11, tetapi saya melihat keadaan dan kondisi sudah ada tanda-tanda kegelisahan, mungkin sampai ayat 11. Ayat 12 nanti diborong oleh Bapak. Memiliki kelemah kebutuhan. Di rumah orang memiliki kelemah. Lemah lembut yang dimaksud di sini bukan berarti ya sama yang kata dulu. Apa dia tuh laki-laki 100% dua memang untuk maco, apa dia luar biasa laki-laki dari serta orang tua kawan komentar apa masalah. Kelemahan bukan berarti jadi alay. Bukan berarti kalau konsumsi dari laki-laki kita yang merasa berisiko. Kelemahan bukan yang dimaksud adalah kelemahan bukan yang lahir dari lubuk hati sanubari. Bangsa pasar bilang I love you. Memiliki kecantikan, keluhuran yang lahir dari dalam. Masa lalu bilang aura yang lahir daripada kedalaman. Mungkin sudah bicara keras, mungkin dia kalimat-kalimat keras, mungkin dia kata-kata menusuk, kaya. Tetapi itu lahir dari hati yang penuh kelembutan. Mau menyatakan kebenaran, mau menyatakan cinta kasih. Maka ada dulu sama kita lain, terus bicara sama yang malaikat, masalah sedikit, memang seorang bahasa surga selalu. Haleluya, shalom, damai di hati. Tetapi kata hatinya jahat. Bukan kelembutan yang palsu seperti itu. Bilang-bilang tak shalom damai di hati, tetapi mau memiliki, mau mengaku, mau dendam, mau fitnah, satu dengan yang lain. Itu orang-orang. Orang yang memiliki kehidupan yang seperti itu, orang yang memiliki kelembutan adalah orang-orang manusia begitu baik. Kalau yang selanjutnya adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Sabar. Tidak mungkin dia mengaku sebagai manusia baru, tetapi apa yang istilah? Keraguan. Mulai tersalah. Asal kecil tapi besar. Persoalan baru biru. Cuma ada persoalan daun bangkai sendiri rumah sebelah. Cuma hanya ikan tak hanya dibuat. Semua bau. Semua rotak. Semua kamera dan lain sebagainya. Adu fisik. Kiri kanan ke belakang semua di bawah masyarakat. Satu negara yang lain. Manusia baru adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Arti besar, apa tugas kerja dan keluarga. Masih ada beberapa hal lain. Cuma istri saya, yang saya bilang, kita sendiri kemarin kalau kita
setuju? Sebagai pesan yang tanda setuju. Perbedaan ini memiliki kesabaran, termasuk sabar mendengar khotbah. Menyatakan daripada kehidupan orang-orang yang meninggalkan kehidupan pertama menuju kepada kehidupan yang baru. Demikian dalam persekutuan jemaat Silo sebelumnya. Dalam perjalanan saudara, Tuhan telah menganugerahkan anugerah dan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita menjadi manusia baru, meninggalkan kehidupan kita yang lama dan mewujudkan kehidupan sebagai manusia baru. Berkat-berkat Tuhan dalam Tuhan turun nyatakan dan sertai dalam kehidupan kita sehingga tepat pada hari ini rahmat anugerah kasih Tuhan pun menyata dalam kehidupan persekutuan pelayanan kita. Ketika oleh berkenan Tuhan hari ini diresmikan suatu jemaat yang baru definitif menjadi bahagia data tadi di Spanyol 1951 data yang saya pegang terakhir 146 Jabat 946. Jadi nanti kita cek lagi data terakhirnya. Kalau memang seperti itu berarti 190. 940. Tetapi nanti kita lihat yang tepatnya berapa. Adalah suatu hal yang patut diapresiasikan dalam kehidupan kita dalam rangka pengembangan pelayanan sehingga oleh perkenan Tuhan didefinitifkan jabatan ya. Bersyukur pemekaran baik-baik. Jangan sampai kita mengalami. Saya pertama kali pemekaran jamaah Apollo Mekar Bapak Sadio Tuhan. Pokoknya ikan-ikan serai, mereka wilayah serai. Kita lihat apa yang lewat serai. Betul? Sama sekali ini. Kalau aku jago, ada masalah, ini mekar karena mekar karena persoalan, mekar karena dapat jodoh, mekar karena jabatan, mekar karena gengsi dan lain sebagainya. Tidak hanya yang berlaku dengan kehidupan pelayanan di Silo ini lewat suatu masa perjalanan tahap demi tahap dilakukan dengan seksama sehingga lewat kajian pada pekerjaan di Silo diputuskan dan ditetapkan untuk direkamkan jemaat Silo ini menjadi satu antaranya yaitu jemaat eksekutif saat ini yang sementara kita beribadah di dalamnya hari ini jemaat ini telah diresmikan. Ketika diresmikan tujuannya adalah supaya pelayanan lebih baik. Jangan sampai ditambah lain diresmikan cuma sudah mau bisa dari situ tidak ada kemajuan. Malahan sebaliknya yang terjadi ya, bukan maju kamu tetap tetapi menurunkan untuk belakang karena ada perubahan. Sungguh mengecewakan. Baik, tidak tentunya demikian dengan jemaat Exodus bersama-sama dengan jemaat Silo kata berani ini akan terus menerus dalam perjalanan sejarah melaksanakan tugas setiap tahun
Sementara itu, bersama-sama juga dengan Silo ini oleh pernyataan Tuhan, keluarga pendeta, pelayan Tuhan, keluarga masih bukan sekian tahun melaksanakan tugas dan pelayanan ini. Berapa tahun kita? 3 tahun melaksanakan tugas pelayanan ini. Kami berjalan sebagai menugaskan mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan di tempat Jawa. Dan di sini ketika pemerintah masih akan membuka kita, karena dia tidak perlu selama-lamanya, dia hanya pergi ke wilayah tempat masih buka. Syukurlah bersama bahwa Tuhan telah dan pernah menghadirkan seorang pendeta Arthur Nixon masih bersama-sama dengan pendeta Kristiani Uji Rupat untuk berjalan bersama dengan sekalian. Segala hal yang baik yang pernah ditinggalkan dan dilakukannya, segala tetes keringat, segala firman yang pernah terlontar dari para muridnya, tidak ada satupun yang akan kembali dari selesai. Itu sudah biasakan tertanam dan berdiri dari doa baik umat Silo ini maupun umat Yesus ini. Buah-buah pelajaran daripada pendeta Arthur dan pendeta Lucy senantiasa akan tertanam, bertumbuh, berkembang dan bertumbuh. Kita berdoa, bersyukur bersama agar kiranya sebagaimana Tuhan telah menyertai keluarga pendeta ini selama setiap tahun bersama-sama dengan kita di sini, maka demikian akan semakin besar kasih karunia Tuhan akan menyatakan dia dan keluarganya di tempat pelayanan yang baru. Menjaga dan melindungi dia selalu. Sambil kita bersyukur bersama, rahmat dan kasih Tuhan sungguh besar tak terhingga bagi dalam Silo ini. Selepas pelayanan dari pendeta Arthur dan pendeta Lucy, kita mengutus dari wilayah Sering termasuk Silo seorang pelayan Tuhan, pendeta Randy Jano Istainova, untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan yang telah dilayangkan oleh pendeta Arthur. Segala hal yang baik yang telah kita kerjakan di Silo menjadi satu pengalaman menarik yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dipersembahkan di Jemaat Silo Baru. Sehebat-hebatnya pendeta Randy, seberpengalaman dia tidak akan dapat melakukan tugas di sini tanpa juga oleh yang ada di samping kiri dan kanan saya, khususnya bagi jemaat yang akan menjadi bahagian dari Jemaat Silo Baru ini. Berapa kolom Silo ini? Di Yesus sudah 14. Jadi kita akan selalu jalankan ada di Silo Baru ini. Jadi jemaat ini akan terus mengubah pekerjaan pelayanan yang mereka beri dan kepala daripada semua pekerjaan yang melakukan. Hal yang sama juga berlaku bagi pendeta ini dengan bahan Tuhan kudus bergerakkan dengan wilayah Lebayan Kopi hari bersama-sama dengan sekalian kita untuk melaksanakan tugas mencatat sejarah sebagai ketua jemaat pertama di Jemaat Exodus Baru. Setelah melaksanakan tugas-tugas dengan baik selama 3 tahun di Palestina, 7 bulan, 7 tahun 2 bulan. Mereka training di Silo, kawan-kawan 7 bulan. Sebenarnya bisa diperpanjang. Mereka berdua akan mempersembahkan yang terbaik sebagaimana mereka telah lakukan dan kerjakan di Silo maupun di Alabiran. Hal yang sama
Besar karunia anugerah Tuhan yang mereka terima di dunia mereka di dalam kehidupan. Tetapi juga dalam satu sukacita besar ketika pada hari ini kita juga akan mengurus pendeta Jimmy Agung untuk melanjutkan tugas pelayanan di jemaat Getsemani Pate, untuk melanjutkan tugas yang sama di jemaat Getsemani Pate. Sama-sama dalam satu kebersamaan selama di sini, maka hal yang sama pula akan ditunjukkan dalam tugas pelayanan di tempat yang lain. Kita memang banyak kehilangan, karena kita memang banyak. Dan oleh karena itu, dalam satu kebersamaan ini, semua ini adalah anugerah rahmat dan kesembuhan yang paling kita syukur. Yang paling penting dari semuanya ini ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Lakukanlah apabila tapak-tapak pelayanan ini mengatasnamakan nama Yesus. Tuhan Yesus yang telah mengutus kita, maka Tuhan Yesus yang akan mewakilkan dan memberikan kita kekuatan untuk menunaikan tugas-tugas ini. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Semua nama bertemu di hadapan. Berpeganlah kepada nama itu, andalkanlah nama itu, hiduplah di dalam nama itu, perintahkanlah nama itu. Nama Yesus berkuasa di segala penjuru. Selamat melayani, selamat bertugas teman-temanku, selamat berdebat Exodus dari ini. Selamat kami bela dan boleh bertambah satu jemaat kami menjadi satu jemaat yang berada di wilayah koordinasi pelayanan wilayah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Kepada suara JB Choir untuk membawakan puji-pujian.